Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kamu yang lagi mendengarkan podcast ini. Seperti biasa, aku bakal berdoa, semoga kalian sehat terus, apa yang kalian inginkan dan cita-cita kalian cepat tercapai, amin. Dan jangan lupa minuman dan cemilan kalian buat nemenin santunya kalian, atau yang lagi rebahan, atau posisi yang enak, atau PW, nama lainnya ya, posisi enak, asik. Jadi di podcastku kali ini aku bakal nyeritain kisah cinta, yang bakal nambah bahan halu kalian, si tukang halu pastinya. Tapi jangan halu terus ya, jadikan itu kenyataan. Emang sih halu itu enak, tapi yang lebih enak itu ya kenyataan pastinya kan. Dan kalian para penikmat bucin-bucin di luar sana, ini cocok banget buat kalian dengerin. Dan gak lupa juga buat kalian yang udah punya pasangannya dijaga, jangan berantem-berantem. Kalaupun berantem, selesaikan dengan cara yang baik. Jangan lama-lama ngambeknya, nanti diambil orang. Oke, kita mulai aja ya podcastnya, gak usah kelamaan. Semoga kalian suka dan semoga kalian nambah lagi bahan untuk halunya. Oke lah, selamat menikmati. Hei kamu, sosok kekasih tengil yang paling aku banggakan. Ketika pertama kamu dan aku saling kenal, di zaman yang canggih seperti sekarang ini memang sangat membantu sekali untuk manusia kesepian seperti aku waktu itu. Menemukan sosok yang ramai sepertimu, aku beruntung. Dengan sekotak momogi rasa jagomu itu, kamu memang mampu mencairkan suasana di malam itu. Kita chattingan hingga lupa waktu, asik sampai tertidur, lalu bangun lagi di pagi harinya, lalu tidur lagi di malam harinya. Entah karena kita saling tertarik pada saat itu, atau memang pembahasannya seru. Setelah beberapa hari, kita saling balas pesan di WhatsApp dengan pembahasan ngalor ngidur, tapi asik. Akhirnya kita berdua memutuskan untuk bertemu. Dan yes, dua orang yang tidak pernah tatap muka sebelumnya, tapi membalas pesan seperti orang yang sudah akrab. Memang sebegitu lancarnya alurnya. Dan pada akhirnya kita bertemu. Saat itu kamu jemput aku di rumah dengan kemeja pink muda, celana pendek selutut, handset di telingamu, dan gubrak. Pada saat itu aku sangat grogi rasanya, bercampur sekali. Berkali-kali aku cek riasan di wajahku, berkali-kali aku rapihkan pakaianku. Pada saat itu kita memakai warna baju yang sama, pink, warna yang lucu. Dalam hati, oh ini laki-laki ramai itu yang semalaman suntuk chat denganku. Dan kita berdua menuju ke satu tempat, di mana tempat itu kita bisa duduk santai, diiringi musik, angin sepoi malam, sambil menikmati pemandangan lampu-lampu dari gedung, rumah, jalan raya, kendaraan, dan bukit. Tidak lama ada pelayan yang menawarkan makanan dan minuman apa yang akan kita pesan malam itu. Setelah memesan, sambil menunggu pesanan kita datang, kamu dan aku berbincang dari soal sekolah, kerjaanmu, pokoknya pengalaman saat kamu bekerja. Aku yang suka mendengarkan orang berbicara, mendengarkannya dengan senang hati. Oh iya, aku lupa. Kita mundur sedikit ceritanya. Jadi sebelum masuk di lokasi tempat kita santai tadi, setelah kita berdua sampai di parkiran, turun dari motor, aku langsung memperhatikan dia. Lucu, aku seperti kuman. Jika dekatnya, karena tinggiku itu hanya 148 cm, sedangkan dia kira-kira 182 cm. Ukuran yang cukup tinggi untuk aku yang berbadan mungil. Aku agak tercengang pada saat itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan tadi. Setelah pesanan sudah siap, lalu diantarkan di meja kami. Saat itu aku pesan minuman coklat dan cemilannya aku pesan pisang keju. Dan kamu pada saat itu pesan minuman green tea kesukaanmu pastinya. Makanan pizza seloyang. Dengan ukuran yang cukup banyak, aku sontak tertawa pada saat itu. Dalam hatiku berkata, ini orang lapar apa ya? Karena melihat responku itu, kamu bilang ke mas-mas pelayannya, loh, malah bagus kan mas, kalau saya pesan makanan banyak, biar ngobrolnya juga lama.
Ya bener sih, memang bener gitu kan. Terus mas-mas pelayannya tertawa dan sambil bilang, ya bener bang. Setelah itu, setelah kita lama berbincang, akhirnya kita memutuskan untuk pulang karena hari sudah larut malam pada saat itu. Kamu antar aku pulang dan setelah sampai di rumahku, aku kaget, aku heran. Aku pikir kamu mau langsung pulang, tapi ternyata kamu parkir motormu lalu kamu mampir ke rumahku. Pada saat itu tidak ada sebelumnya laki-laki yang datang ke rumahku selain kamu, yang datang bertamu ke rumahku selain kamu. Ya sudah, kita berbincang lagi, kita lanjut perbincangan kita, dan akhirnya kamu pamit pulang karena jam pada saat itu sudah pukul jam 10 malam. Setelah kita bertemu untuk pertama kalinya pada saat itu, setelah berbincang, kamu pun pamit pulang. Beberapa saat kemudian ada notif di HP-ku dari kamu. Kamu kasih tahu kalau kamu sudah sampai di rumah. Kita lanjut lagi perbincangan di WhatsApp pada saat itu, membahas pertemuan kita yang tadi, yang sebelumnya. Yang jelas dari pertemuan kita, aku tertarik dengan kamu. Dan yang aku lihat, kamu pun juga begitu dengan aku. Kamu bilang di chat kalau kamu jatuh cinta pandangan pertama sama aku, dan boom. Ya, kalau aku ini tipe perempuan yang gak bisa nahan untuk bilang apa yang aku suka. Dan ya pada saat itu aku respon dengan gercep, gerak cepat. Langsung aku giring ke poin pentingnya. Oh ya sudah, kamu suka aku suka kamu. Kalau mau serius, ayo kita mulai jalanin. Kita jalanin bareng. Aku orangnya cepat jatuh cinta, tapi bukan berarti cepat melepaskan, karena alasan suka ke orang baru gitu. Aku orang yang susah dimengerti, jangankan orang lain. Orang tuaku sendiri pun mungkin bingung, aku ini maunya apa, suka apa, gimana. Memang aku gampang jatuh cinta sama orang, tapi yang bikin gagal berlanjut PDKT itu karena mereka tidak bisa memahami. Sebenarnya masalah untuk bisa memahami, aku itu masih bisa untuk memaklumi. Tapi yang sabar itu sedikit sekali. Dan kamu memang belum sepenuhnya memahami aku, tapi kamu punya sabar untuk aku. Dan terima kasih. Lanjut perbincangan tadi di WhatsApp dan secepat itu kita kenal. Dan sekarang kita menjadi sepasang kekasih. Terima kasih foto boxnya di awal hari pertama kita pacaran. Terima kasih untuk 3 hari berturut-turutnya kita bertemu, kita bareng-bareng. Sampai akhirnya kamu berangkat kerja dan selama hampir 5 bulan kita LDRan tanpa chattingan. Jujur itu nyiksa, tapi aku harus mengerti karena itu karirmu. Setelah menunggu hampir 5 bulan, akhirnya kamu pulang dan aku sekarang tahu asiknya LDRan. Oh ini. Aku senang karena kita bisa bareng kayak pasangan lainnya. Banyak sekali hal-hal yang mungkin menurut orang lain itu hal yang sepele, tapi menurut aku itu luar biasa. Hal-hal kecil yang buat aku bahagia, mulai dari kebiasaan jidat aku yang kamu cap pakai 2 jarimu. Seperti legalisir ijazah, tau gak? Ditaliin sepatuku kamu taliin. Jok motor yang dilap pakai bokongmu pas hujan. Kamu duduk dari jok paling belakang motor, terus geser ke depan biar joknya yang aku dudukin gak basah. Pas lagi jalan sama aku suka digandeng walaupun orang-orang ngiranya aku adik kamu. Aku suka kamu pegang pundak aku, ngiring jalan, kamu antar aku kemanapun aku mau.
Aku gak mau sia-siain waktu pas lagi sama kamu pastinya. Mungkin karena efek ditinggal LDRan jauh. Jadi mumpung sebelum berangkat lagi, jadi aku manfaatin waktuku sama kamu sebaik mungkin. Aku bangga punya pasangan yang kayak kamu, karena kamu mau aja bantuin ngerjain tugas kuliah aku, ngerasain semua kesusahan aku, semua yang aku anggap sulit itu kamu bisa ngatasin. Semua kamu bisa jadi pemimpin yang pas buat aku. Aku tidak tahu masa depan seperti apa nanti, tapi aku yakin sesuatu yang aku pilih itulah yang terbaik untuk aku. Walaupun orang melihat itu tidak sebaik itu, aku yakin semua yang aku alami itu pasti ada akhir yang baik untuk aku. Walau nangis berkali-kali, begitupun aku dengan kamu. Apapun nanti, aku yakin dengan kamu, aku yakin nanti kamu dan aku bahagia. Oke, itu aja ceritanya. Sampai situ aja ceritanya dari pembahasan cerita cinta orang lain. Sangat berjalan mulus pastinya ya. Dari awal kenal sampai pacaran itu kayaknya mulus. Dan aku berharap dan aku berdoa semoga kisah cinta mereka sampai ke jenjang yang lebih serius. Sampai suami istri, kakek nenek, jadi keluarga dan sampai maut memisahkan. Amin. Dan itu aja podcastku hari ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, kalian boleh share ke semua akun sosmed kalian. Dan jangan lupa kalian boleh like, kalian boleh komen. Oke? Udah ya, cukup gitu aja dan bye-bye. Halo, hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kamu yang lagi mendengarkan